Presiden Prabowo Subianto menjawab sejumlah isu yang telah meresahkan masyarakat. Dari hasil survei Liputan 6 SCTV, ada dua topik yang paling ingin masyarakat tanyakan kepada Presiden Prabowo. Ini adalah soal korupsi dan juga lapangan pekerjaan. Lalu apa solusi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut? Selengkapnya dalam Prabowo Bicara. Saat ini saya sudah berada di Hambalang, kita akan diberi kesempatan untuk diskusi dengan Presiden. Katanya Presiden akan menanggapi berbagai isu yang sedang hangat dan juga menjadi kontroversi saat ini. Nah, ini nanti lokasi wawancaranya di sini. Ini perpustakaan di Hambalang yang baru. Dan kemarin untuk menyerap aspirasi publik, kita juga membuka kesempatan kepada netizen ya di berbagai sosmednya Liputan 6 SCTV dan SCTV mau tanya atau mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo. Dan terima kasih banyak, dalam waktu 5 jam sudah lebih dari 800 pertanyaan dan komen yang masuk. Nanti kita akan coba tanyakan pada Presiden Prabowo Subianto. Ini kesempatan pertama ya yang diberikan kepada ada 7 jurnalis untuk bersama-sama mewawancarai Presiden. Nah, ini apa ada kaitannya dengan pernyataan Presiden tempo hari untuk memperbaiki komunikasi atau dalam rangka apa nih? Konsep baru ini sebenarnya konsep yang lahir dari idenya Pak Presiden sendiri gitu. Beliau sampaikan udah banyak permintaan wawancara dari beberapa media, kemudian kita kurang lebih 150 hari pemerintahan sudah banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Dan mungkin perlu juga Presiden menyampaikan apa yang sudah beliau lakukan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan menjawab dari pertanyaan dari para jurnalis gitu loh. Nah. Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan Pak kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto? Dan yang terbanyak berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas, ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Ya. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya, saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan ya. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur. Siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup, udah jam 2 udah tutup, ya kan? Cek. Yang masuk 3 penawaran semua related. Orang yang sama. Udahlah. Seperti akal-akalan. Benar kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim.
Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji, dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakimnya dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya, karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ya maksud saya ya, kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Meskipun nggak di pulau terpencil, kalau ada uang bisa disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Ini sedang kita cari gitu loh, tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat saja. Ya kan? Nah masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini, kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya. Harvey Muiz, Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban, atau dia di frame, atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan.
Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan? Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan, Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa, Pak Prabowo Subianto? Lapangan kerja saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC terbatas. Mungkin, ya. Sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok. Iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat.